Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioptik. Bioptik tersusun dari dua kata. Yang pertama bio berkaitan dengan makhluk hidup, zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama bioptik tersendiri terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata merupakan alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Sebagian besar pengetahuan tentang dunia sekeliling didapat melalui mata. Lalu materi kedua yaitu struktur dan fungsi organ mata. Yang pertama yaitu sklera. Sklera merupakan lapisan luar mata berupa selubung berserabut putih dan relatif kuat. Yang kedua itu konjungtiva, merupakan selaput tipis yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan bagian luar sklera. Lalu kornea. Kornea merupakan organ yang berfungsi untuk memfokuskan benda dengan cara refraksi. Lalu pupil adalah daerah hitam di tengah-tengah mata, berfungsi untuk mengalurkan cahaya yang masuk, mengatur cahaya yang masuk. Lalu yang kelima yaitu lapisan koroid, adalah sebuah lapisan tipis di dalam sklera yang berisi pembuluh darah dan suatu bahan pigmen yang tidak menutupi kornea. Lalu iris. Iris adalah organ yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan cara merubah ukuran pupil. Organ selanjutnya yaitu lensa untuk mengatur fokus cahaya sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning, retina. Lalu retina mengirimkan pesan visual melalui saraf optikus untuk ke otak. Lalu saraf optikus, kumpulan jutaan saraf-saraf yang membawa pesan visual dari retina ke otak. Lalu bintik buta adalah tempat percabangan saraf-saraf dan pembuluh darah ke retina. Lalu organ yang selanjutnya yaitu humor aqueous, merupakan sumber makanan bagi lensa dan kornea, dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Lalu organ yang terakhir yaitu humor vitreous, merupakan gel transparan atau cairan kental yang terdiri dari bahan berbentuk serambut mengisi segmen posterior mata. Materi yang ketiga yaitu peran cahaya pada proses melihat. Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang gelombangnya tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Penyebab bisa melihat dengan cahaya. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Dan yang terakhir, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Sehingga gelombang elektrik ini dapat membuat mata melihat. Dan materi yang keempat yaitu pemrosesan informasi pada penglihatan manusia melalui persepsi visual. Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Tahap pemrosesan persepsi visual adalah yang pertama, sistem penglihatan manusia mendapat informasi visual dari lingkungan sekitarnya, lalu diproses menjadi sinyal saraf yang menghasilkan persepsi visual. Yang kedua yaitu informasi visual yang diterima oleh mata diproses di area-area yang berbeda pada otak. Yang ketiga, interpretasi terhadap suatu objek yang melalui beberapa rangkaian proses. Yang keempat, persepsi warna, persepsi gerak, persepsi ruang, dan persepsi kedalaman dari informasi visual memberikan kode-kode spesifik yang dianalisis oleh korteks occipital sehingga manusia dapat melihat suatu objek. Yang kelima yaitu proses kerja
alat bantu untuk melihat. Di sini saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu kaca pembesar, merupakan suatu lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas dan besar. Yang kedua, mikroskop. Prinsip kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif yang akan membentuk bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang nampak oleh mata. Lalu, alat bantu melihat yang ketiga itu contohnya kamera. Prinsip kamera hampir sama dengan mata. Adalah perbedaan pokoknya antara mata dan kamera pada jarak fokusnya dapat berubah dengan mengatur ketegangan otot siliari agar bayangan terbentuk dari retina. Pada kamera letak bayangan dapat diatur dan mewarisi jarak antara lensa dengan film agar banyak terbentuk pada film tersebut. Lalu materi yang keenam ialah kelainan refraksi. Banyak sekali kelainan refraksi, meliputi rabun jauh, rabun dekat, presbiopi, dan oftalmisme. Untuk rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Titik jauh mata tidak berada pada tak berhingga, tetapi jarak yang lebih dekat sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Lalu rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat agar lebih besar dari mata normal ialah 25 cm yang menyebabkan mata sulit untuk membaca. Lalu presbiopa adalah mata yang dapat melihat dengan jelas pada jarak yang jauh maupun jarak baca mata normal. Yang terakhir yaitu astigmatisme, adalah suatu mata yang memfokuskan berkas pada bidang vertikal. Katakanlah pada jarak yang lebih dekat dengan yang dilakukannya untuk berkas pada bidang horizontal. Lalu materi yang ketujuh yaitu fotoreseptor dan peranannya bagi makhluk hidup. Fotoresistor adalah komponen vital pada organisme, baik hewan maupun tumbuhan yang memiliki fungsi yang luas. Jenis-jenis fotoreseptor tersendiri terdapat 3. Contoh yaitu fototropin, fitokrom, dan kriptokom. Pada tumbuhan, fototropin berfungsi sebagai pergerakan daun, pergerakan inflorescence dan batang dan peteus. Fitokrom pada fotoreseptor tumbuhan berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan tanaman oleh sinyal cahaya dan perubahan posisi daun. Sedangkan kriptokom pada fotoreseptor tumbuhan berfungsi untuk mempengaruhi fototropisme pada tanaman, berperan dalam aspek fotoforgenesis. Dan pada hewan tersendiri, fotoreseptor bekerja pada sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut berfungsi sebagai penglihatan pada cahaya terang, sedangkan sel batang berfungsi untuk kelihatan saat gelap. Materi ke-8 yaitu konsep mata majemuk serangga. Konsep mata majemuk serangga tersendiri adalah suatu mata yang banyak sekali mata untuk melihat. Masing-masing mata disebut dengan omat. Nah, di sini saya ada gambar yaitu contoh mata majemuk pada lalat. Pada mata lalat ini terdapat omatadium sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Lalu proses melihat mata majemuk. Proses melihat pada mata majemuk yang pertama yaitu setiap omatadium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari suatu objek yang dilihat oleh serangga dari arah yang berbeda-beda.
Yang kedua, bagian-bagian omatadium yang lain akan memberikan sumbangan informasi yang kelihatan pada daerah lainnya. Yang ketiga, gabungan dari gambar-gambar yang dihasilkan dari setiap omatadium merupakan bayangan mosaik yang menyusun seluruh pandangan serangga. Lalu materi yang ke-10 yaitu konsep warna pada bulu merak. Penyebab bulu merak memiliki warna-warni indah itu disebabkan adanya difraksi dan interfraksi. Difraksi adalah pelunturan cahaya pada saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Sedangkan interferensi adalah penjumlahan superposisi dua gelombang yang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Proses warna-warni pada bulu merak tersendiri yang pertama, seberkas cahaya monokromatis jika dilewati pada kisi difraksi akan membentuk pola gelap terang. Yang kedua, jika cahaya polikromatis atau putih dari cahaya matahari melewati kisi difraksi, cahaya tersebut akan terurai menjadi berbagai macam warna. Yang ketiga, warna-warni yang terobsesi pada bulu merak menunjukkan antara warna akan mengalami sudut difraksi yang berbeda. Lalu materi yang terakhir yaitu konsep mimikri pada bunglon. Mimikri tersendiri adalah perubahan warna kulit sesuai warna lingkungannya. Ada sebuah proses adaptasi di mana warna kulit hewan akan berubah sesuai dengan tempatnya yang ia singgahi untuk melindungi diri dari predator dan mencari mangsanya. Kemampuan mimikri pada bunglon sendiri adalah dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sesuatu tempat tinggalnya, terhindar dari pemangsa atau musuhnya. Bunglon dapat mengelabui musuhnya dengan mengubah warna kulitnya. Penyebab perubahan warna pada bunglon tersendiri yang pertama itu pada masa kawin perubahan warna yang dilakukan adalah ungu, biru, dan kemerahan untuk menarik pasangannya. Yang kedua, suhu dingin, perubahan warna gelap untuk memaksimalkan penyerapan panas pada tubuhnya. Yang ketiga, saat berjemur adalah perubahan warna hijau untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat adalah perubahan warnanya karena ada mood pada dirinya. Mungkin itulah penjelasan singkat saya mengenai materi biotik. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.